Hai, halo Capricorn, apa kabarnya? Ini adalah video prediksi khusus untuk aspek percintaan asmara dari zodiak kamu ya, Capricorn di bulan Juni 2022. Namun perlu dipahami ya sebelum kita mulai bahwa readingan ini itu bersifat umum. Jadi mungkin saja resonate, mungkin juga tidak. Untuk bacaan yang lebih mendekati pribadi kamu, boleh melakukan reading secara pribadi melalui alamat email yang ada di kolom deskripsi. Oke, saya akan ambil 3 buah kartu untuk menyatakan percintaan Capricorn sesuai dengan status hubungan, dan 2 buah kartu lainnya menyatakan permasalahan dan solusi apa yang terbaik untuk dilakukan. Capricorn. Oh, kenapa nih? Capricorn. Oke, kita udah punya 5 buah kartu. Kita coba lihat satu persatu. Untuk Capricorn yang masih single, ingat ya, Capricorn yang masih single. Oke. Di sini kalau dihubungkan dengan kesendirian kamu yang masih single di bulan Juni, ini karena kamu pengen suatu ketenangan. Kamu ingin tenang aja hidup kamu. Mungkin karena ada pengalaman sebelumnya bahwa punya pasangan itu hanya bikin sibuk, bikin ribet, dan hidup kamu jadi tidak tenang gitu ya. Karena mungkin ada permasalahan tertentu sama pasangan sebelumnya. Dan kamu ngerasa bahwa kamu di tingkat ketenangan yang lumayan baik sekarang. Dan kamu kayak ngerasa ya mungkin gini gitu ya, ngerasain kesendirian dulu lah sekarang gitu. Yang penting aku tenang, aku nggak, kalau dibilang bahagia juga enggak ya, masih banyak mikir-mikirnya nih, tapi setidaknya kamu merasakan ketenangan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, dibilang sedih tidak, dibilang bahagia juga enggak, kayak lempeng aja, yang penting tenang gitu ya. Ya, setidaknya kamu bisa menjalani hal ini untuk sementara. Nggak tahu ke depannya tuh gimana. Oke, lalu untuk Capricorn yang udah punya pasangan, pacaran ya. Nah lo, jadi di sini sebenarnya uh, pasangan kamu atau bahkan kamu gitu ya, orang yang bisa dibilang uh, tidak punya loyalitas yang baik sama pasangan gitu ya, masih cukup liar. Dan bagusnya pasangan atau kamu ini punya trik ya, punya trik untuk menjinakkan, dalam artian ya, menjinakkan pasangan biar lebih setia, biar lebih uh, loyal sama kamu. Ya bagus lah. Klop gitu, klopnya di sini dalam hal yang positif ya. Kalau dilihat dari segi negatifnya gitu, kalau dari segi negatif ya, itu sulit banget untuk mencoba untuk setia. Di setiap kondisi, di setiap keadaan ada aja gitu ya yang mengarah ke arah perselingkuhan. Ini entah kamu, ini entah pasangan, pokoknya ada salah satu dari kalian yang selalu aja gitu mengarah ke perselingkuhan. Mungkin ada temen chatting yang cuma katanya cuma temen tapi deket gitu ya. Tapi baiknya kamu punya trik lah bagaimana ya kamu menjalani hubungan itu sama pasangan dengan sebaik itu gitu ya. Ya saling inilah ya, saling melengkapi lah. Yang satunya celamitan, yang satunya lagi tahu gimana caranya biar pasangan nggak selalu berbuat seperti itu. Oke. Nah, untuk yang udah menikah, oke, kalau untuk yang udah menikah, gambarnya nih ya, gambarnya tuh kayak kerja keras. Harus kerja keras. Kerja di bawah matahari gitu ya, matahari terik, panas-panasnya ya kamu harus tetap kerja.
kalau bisa dibilang berarti hubungan kalian sebenarnya lebih terfokus pada segi ekonomi sama pasangan ya. Dan ya mungkin kamu udah tahu gitu ya, bahwa untuk memperbaiki hubungan kamu sama pasangan ya harus kerja gitu, harus menghasilkan keuangan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ya kadang ya, ini kadang loh, kadang terlalu banyak kerja juga nggak baik juga ya sama hubungan. Jadi dibalancein aja, dibalance. Kalau kamu ngerasa bahwa dengan bekerja lebih keras itu bisa memperbaiki hubungan, ya silahkan lakukan. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa sebenarnya udah cukup ya, sebenarnya udah cukup, tapi pasangan kayak terus-terusan meminta, menuntut lebih, ya it's okay untuk ngomong bahwa kamu juga butuh waktu untuk istirahat gitu ya. Oke, kita lihat permasalahannya apa. Nih, di sini sebenarnya nggak ada masalah ya. Masalahnya tidak ada, karena kamu dan pasangan tuh saling melengkapi sebenarnya. Bisa dibilang dari yang ini tadi ya, saling melengkapi, meskipun yang satunya celamitan tapi tahu gimana menjinakkannya. Ini juga meskipun kadang ada masalah dari segi ekonomi, tapi kamu juga tahu cara menghadapinya, yaitu kamu harus bekerja. Ini udah nggak ada permasalahan sebenarnya. Mungkin lebih ditekankan kepada saling pengertian aja, gimana nantinya kalian menjalani kehidupan hubungan kalian dengan saling mengerti. Oke, nih solusinya. Nih, kalau di sini ya dibilang solusi, ini bukan solusi juga sih sebenarnya, lebih kepada saran, mungkin saran ya yang bisa kamu coba. Jadi kalau ada permasalahan sama pasangan yang sulit untuk dikomunikasikan, ya nggak apa-apa lah sesekali untuk memikirkannya, merenungkannya itu dengan sendiri dulu. Ambil me time-nya kamu, ambil waktu sendiri. Kadang kita kalau ada masalah gitu ya, udah dicoba untuk dikomunikasikan sama pasangan, tapi makin dikomunikasikan kok makin buntu gitu, nggak ada solusi yang bisa diambil dari komunikasi itu. Ya itu artinya salah satu dari kalian itu butuh waktu untuk sendiri untuk sementara. Ya mungkin bisa liburan atau coba jalan-jalan sama temen gitu ya, untuk sementara tanpa pasangan dulu. Jadi kayak ambil mundur satu langkah, dalam artian ya ini untuk kebaikan bersama gitu. Oke lah ya gitu ya. Silahkan like jika suka video ini. Jika ada yang ingin curhat, boleh kirimkan curhatan kamu melalui alamat email yang ada di kolom deskripsi. Saya Arul Ong, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.